bertemu kembali di dalam pembelajaran kita. Adik-adik, saya berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan doa. Allah Bapa dalam surga, jagalah dan berkatilah kami dalam kegiatan kami hari ini, agar apapun yang kami lakukan dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, tuntunan dan juga berkat-Mu, agar apa yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kami sepanjang hidup kami di masa yang akan datang. Jika kami puji Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, baik adik-adik, hari ini kita belajar tema yang ke-8, subtema yang keempat, yaitu Aku Suka Berkarya. Nah adik-adik, di dalam pembelajaran kita hari ini, itu ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, kalian nanti akan menjelaskan posisi suatu tempat dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video ini, kalian bisa menentukan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, atau perilaku yang bisa mengamalkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kalian di dalam masyarakat. Nah, inilah tujuan utama dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang coba kalian bacakan bacaan ini yang akan saya tampilkan di dalam video ini. Adik-adik, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian sudah menemukan contoh-contoh perilaku yang baik yang ditayangkan atau yang terdapat di dalam bacaan. Nah, baiklah adik-adik, kita akan membahas satu persatu tentang pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adik-adik, berkaitan dengan sila pertama ini, kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, di dalam sila pertama, bagaimana cara kita mengamalkan sila yang pertama? Tentu yang pertama adalah taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Yang kedua, menghormati orang yang beragama lain atau bersikap toleransi. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah adik-adik, pada sila yang kedua itu sudah menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Ada beberapa contoh pengamalan sila kedua yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati, baik kita dengan teman-teman maupun juga antara kita dengan guru. Kemudian yang kedua, itu saling tolong-menolong. Jika ada teman yang kesusahan, marilah kita menolong dia semampu kita. Kemudian yang berikut, pengamalan sila kedua ini adalah menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini contoh perilaku yang mengamalkan sila Pancasila, yaitu sila yang kedua. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Nah adik-adik, yang ketiga ini menekankan tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu yang pertama adalah menjaga sikap
menjaga sikap kita terhadap orang lain agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya adik-adik jangan pernah menuntut sesuatu kepada negara, tapi kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tugas adik-adik sekarang adalah belajar sebaik mungkin agar bisa membangun negara ini ke depan menjadi lebih baik dari sekarang. Baiklah adik-adik, setelah kalian mengetahui tentang bagaimana mengamalkan sila Pancasila yang ketiga, sekarang kita masuk kepada sila Pancasila yang keempat. Bunyi sila yang keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah adik-adik, ada beberapa perilaku yang menggambarkan atau yang dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari lingkup keluarga. Nah adik-adik, di dalam hidup berkeluarga ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Nah, bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan berkeluarga? Yaitu dengan cara mengambil sebuah keputusan secara bersama. Untuk mengambil sebuah keputusan melalui musyawarah antara bapak, mama, dan anak-anak. Jadi tidak hanya orang tua yang bisa mengambil keputusan, tetapi kalian juga bisa memberikan saran atau masukan kepada orang tua, tetapi dengan secara sopan dan santun. Tetap memperhatikan etika dalam berbahasa, dalam berbicara. Bagaimana cara berbicara yang baik kepada orang tua agar orang tua tidak marah dan bisa mendengarkan pendapat kalian. Itu di lingkungan keluarga. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hasil kesepakatan. Misalnya kalau di rumah ada 3 orang anak, nah, orang tua membagi tugas. Misalnya siang hari yang bertugas mencuci piring itu siapa, yang bertugas memasak itu siapa, yang bertugas untuk membersihkan rumah siapa. Sedangkan tugas orang tua adalah mencari nafkah untuk keluarga. Nah kalau sudah dapat atau sudah dibagi tugas seperti ini, kalian harus ingat dengan tugas masing-masing. Pulang sekolah kalian bisa perhatikan, oh tugas saya hari ini apa, tugas saya besok sebentar itu apa. Nah adik-adik, ini 2 contoh pengamalan Pancasila di dalam kehidupan berkeluarga. Nah sekarang bagaimana pengamalan Pancasila di sila keempat ini di lingkungan sekolah, yaitu dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya kalian memilih ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas ditentukan dengan melihat suara terbanyak. Nah, adik-adik, tentu di sini kalian bisa menerima hasil keputusan. Jangan karena berbeda pilihan, berbeda pendapat, nah kalian menjadi terpecah belah. Tetapi berbeda pilihan, berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, yang nanti tetap dengan tujuan yang sama, yaitu menjadikan kelas yang nyaman dan aman untuk bisa belajar dan menerima materi dari guru. Kemudian yang berikut di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat seringkali kamu lihat ada rapat di balai desa, rapat di rumah Pak RT. Nah, di dalam rapat-rapat ini tentu tidak hanya ada satu orang yang bersuara, tapi semua orang menyampaikan ide atau gagasannya masing-masing. Tetapi ingat bahwa bukan berarti dengan ide yang banyak itu nanti semuanya bisa dijalankan, tidak. Tapi nanti akan ada satu kesepakatan yang dihasilkan. Nah dari kesepakatan ini, meskipun awalnya tadi berbeda pendapat, berbeda gagasan, tetap menjalankan satu tujuan yang dihasilkan di dalam kesepakatan ini. Nah baiklah adik-adik, setelah tadi kita membahas tentang pengamalan Pancasila di sila yang keempat, dan sekarang kita akan bahas tentang pengamalan Pancasila sila yang kelima. Nah adik-adik,
Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah adik-adik, contoh pengamalan sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling utama adalah kembangkan sikap adil terhadap sesama. Artinya kita harus bersikap berlaku adil terhadap orang lain. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adik-adik, ini tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang pengamalan sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang coba kamu kerjakan tugas ini di buku tugasmu. Coba perhatikan di layar yang saya tayangkan di layar ini. Ada sebuah tabel di sini. Ada 5 soalnya. Jadi yang pertama, sila pertama di tabel nomor 1 itu ada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di tabel sebelahnya itu contoh sikap yang menggambarkan pengamalan sila pertama ini. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sini juga kamu menentukan contoh sikap yang menggambarkan pengamalan sila kedua Pancasila ini. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima. Silakan adik-adik mengerjakan tugas ini. Ya, baiklah adik-adik, setelah kalian mengerjakan itu tadi, sekarang coba perhatikan lagi di layar ini. Ini ada sebuah gambar, dan di dalam gambar ini, coba lihat di tabel yang bagian bawahnya, tulis nomor 1, 2, dan 3. Kemudian di tabel yang bagian yang tegaknya di atas ada huruf A, B, dan C. Nah, di dalam tabel itu ada beberapa contoh gambar. Nah, di atasnya itu di C itu ada gambar tempat sampah. Kemudian ada gambar pedagang. Kemudian ada gambar seluncuran, ada tempat duduk. Kemudian ada air mancur, ada jembatan, dan ada ayunan. Nah, adik-adik, coba kamu perhatikan di gambar ini. Posisi seluncur itu ada di antara huruf apa dan nomor berapa. Nah, seluncur itu berada di posisi huruf A dan angka 1. Kemudian tempat duduk itu ada di antara huruf A dan nomor 3. Nah, baiklah adik-adik, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, coba perhatikan lagi ke sini. Ini ada 5 soal di sini. Yang pertama, posisi pedagang ada di titik-titik. Kemudian posisi jembatan ada di titik-titik. Kemudian posisi air mancur ada di titik-titik. Yang keempat, posisi tempat sampah ada di titik-titik. Dan yang kelima, misalkan akan ditanamin pohon, lokasi yang bisa digunakan itu nomor posisi apa dan apa. Misalnya di posisi B2 dan A1 misalnya. Nah, adik-adik bisa menentukan lokasi yang tepat untuk menanam pohon berdasarkan dena gambar yang sudah ditayangkan yang pertama tadi. Nah, silakan bekerja. Adik-adik, setelah kalian mengerjakan ini, saya akan tayangkan lagi soal-soal ini. Dan soal ini adik-adik sudah kerjakan waktu ujian kemarin. Setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal ini, tolong disimpan baik karena nanti akan menjemput hasil pekerjaan kalian
termasuk dengan tugas-tugas yang tadi yang kalian sudah kerjakan. Setelah tadi kita membahas tentang sila-sila Pancasila, tentang DENA, di kegiatan yang terakhir ini kita akan merangkum kegiatan kita secara keseluruhan, yaitu hari ini kita belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, pengamalan sila Pancasila itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena untuk menjaga keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu dengan menghargai perbedaan tadi. Kalau kita menghargai perbedaan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, maka hidup kita akan aman, nyaman, dan tentram. Kalian bisa bermain, kalian bisa belajar, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari dengan baik. Kemudian yang kedua, adik-adik tadi sudah belajar tentang DENA, belajar tentang letak suatu tempat. Jika nanti kalian sesewaktu berjalan di suatu tempat yang mungkin kalian belum pernah lihat sebelumnya dan ingin mengetahui suatu tempat, misalnya tempat wisata atau tempat yang akan kamu kunjungi, kalian bisa menggunakan peta. Itulah materi secara keseluruhan yang telah kita bahas hari ini, dan saya berharap agar kalian bisa lebih memahami materi ini, cobalah memutar video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Untuk mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita hari ini, marilah kembali kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami bisa menjalani kegiatan kami hari ini. Jagalah kami semua agar tetap di dalam naungan dan kasih-Mu. Lindungilah kami dalam seluruh rangkaian aktivitas kami. Di Kau kami puji Tuhan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.